Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Raka Buming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran. Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo.
Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaisang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari koalisi Indonesia. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil. Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi itu susi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang Presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Raka Buming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati. Jelasnya. Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan. Karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor 1 di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Raka Buming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver. Kenapa?
Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Raka Buming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran. Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022,
kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari koalisi Indonesia. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil. Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang Presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Rakabuming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati. Jelasnya, Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan, karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor 1 di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan.
Keputusan Gibran Raka Buming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran. Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju.
Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil. Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang Presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Raka Buming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati. Jelasnya, Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan. Karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor satu di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Raka Buming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Raka Buming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Rakabuming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati, jelasnya. Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan, karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor satu di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang Presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Rakabuming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati, jelasnya. Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan, karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor satu di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Suparjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang Presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Rakabuming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati. Jelasnya. Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan, karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor satu di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang Presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Rakabuming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati. Jelasnya, Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan, karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor 1 di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang Presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Raka Buming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati. Jelasnya, Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan. Karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor satu di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Raka Buming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Raka Buming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Rakabuming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja. Ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran. Mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati, jelasnya. Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan. Karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor satu di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini, PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, yakni Puan Maharani, yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang Presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Rakabuming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati, jelasnya. Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan, karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor satu di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Suparjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang Presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Rakabuming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati. Jelasnya. Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan, karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor satu di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang Presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Rakabuming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati. Jelasnya, Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan, karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor 1 di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang Presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Raka Buming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati. Jelasnya, Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan. Karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor satu di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Raka Buming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Raka Buming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Rakabuming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati, jelasnya. Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan, karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor satu di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini, PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, yakni Puan Maharani, yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Rakabuming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati, jelasnya. Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan, karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor satu di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang Presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Rakabuming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati. Jelasnya. Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan, karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor satu di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang Presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Rakabuming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati. Jelasnya, Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan, karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor 1 di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang Presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Raka Buming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati. Jelasnya, Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan. Karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor satu di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Raka Buming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Raka Buming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Rakabuming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati, jelasnya. Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan, karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor satu di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Rakabuming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati, jelasnya. Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan, karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor satu di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang Presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Rakabuming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati. Jelasnya, Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan, karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor satu di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang Presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Rakabuming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati. Jelasnya, Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan, karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor 1 di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang Presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Rakabuming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati. Jelasnya, Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan. Karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor satu di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Rakabuming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati, jelasnya. Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan, karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor satu di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Rakabuming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati, jelasnya. Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan, karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor satu di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Suparjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang Presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Rakabuming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati. Jelasnya, Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan, karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor satu di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang Presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Rakabuming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar, tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati. Jelasnya, Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan, karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor 1 di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main 2 kaki, main 3 kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang Presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Raka Buming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati. Jelasnya, Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan. Karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor satu di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Raka Buming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Raka Buming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Rakabuming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati, jelasnya. Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan, karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor satu di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini, PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, yakni Puan Maharani, yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang Presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Rakabuming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati. Jelasnya, Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan. Karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor satu di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Suparjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang Presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Rakabuming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati. Jelasnya, Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan. Karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor satu di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan Prabowo usai rapat dengan petinggi partai KIM di kediamannya Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Minggu 22 Oktober 2023. Prabowo menjelaskan bahwa ia dan Gibran yang diusulkan oleh KIM akan mendaftarkan diri ke KPU pada hari terakhir pendaftaran atau pada Rabu 25 Oktober 2023 mendatang. Saat Prabowo mengumumkan nama cawapres, ketua umum yang tergabung dalam KIM mendampinginya. Prabowo menegaskan pengumuman nama Gibran merupakan hasil. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Prabowo Subianto menjadi cawapres menuai sorotan publik. Bahkan kini beredar video lawas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang tegas akan memecat kadernya yang melakukan manuver. Namun hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terhadap langkah politik yang dipilih Gibran.
Adapun video lawas itu terjadi saat rapat kerja nasional atau Rakernas 2 PDIP pada Juni 2022 silam. Saat itu Megawati marah-marah jika ada kadernya yang melakukan manuver. Ketum PDI itu menegaskan tidak ada kadernya yang bermain dua kaki hingga bermanuver. Megawati pun menegaskan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk mengusung capres dan cawapres berdasarkan amanat Kongres 5 PDIP. Oleh sebab itu seluruh kader PDIP diminta patuh terkait mandat pencalonan dari Megawati. Dalam pernyataannya, Megawati mengatakan kader PDIP harus patuh aturan partai. Di satu sisi, video lawas itu kembali viral di tengah keputusan Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sayangnya hingga saat ini PDI belum mengambil sikap terkait langkah politik Gibran. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP yakni Puan Maharani yang mengaku partainya belum bisa bersikap. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka bakal berlaga sebagai pasangan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, pemilu 2024. Prabowo mendeklarasikan diri sebagai bakal capres sejak Agustus 2022. Sementara, Gibran diumumkan sebagai bakal cawapres Prabowo pada Minggu, 22 Oktober 2023. Rencananya, Prabowo dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, pada hari terakhir masa pendaftaran pemilu presiden, Pilpres, 2024, yakni Rabu, 25 Oktober 2023. Bakal berduet di panggung pemilihan, berapa harta kekayaan Prabowo dan Gibran? Prabowo sedianya sudah bolak-balik berlaga pada kontestasi Pilpres. Pada pemilu 2009, ia menjadi cawapres pendamping Capres Megawati Soekarno Putri. Namun, keduanya dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, SB, Budiono. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas menjajal peruntungan sebagai capres pada pemilu 2014, didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapres. Akan tetapi, ia tak lebih unggul dari pasangan Joko Widodo Yusuf Kala. Belum menyerah, Prabowo kembali maju sebagai capres pada pemilu 2019, menggandeng Sandiaga Salahuddin Uno. Namun, lagi-lagi mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Pangkostrat, itu dikalahkan Jokowi yang berpasangan dengan Maruf Amin. Lepas pemilu 2019, Gerindra merapat ke pemerintahan pimpinan Jokowi. Prabowo pun didapuk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju sampai saat ini. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, yang dilaporkan pada 31 Desember 2022, Prabowo punya harta kekayaan 2 triliun rupiah. Gibran sedianya belum lama berkecimpung di politik. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi itu dikenal sebagai seorang pengusaha. Pada September 2019, Gibran resmi bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang membesarkan sang ayah. Ia melakukan debut di kontestasi pemilihan ketika dicalonkan sebagai wali kota pada Pilkada Solo 2020. Berpasangan dengan Teguh Prakosa, Gibran menang telak dari pesaingnya, Bagio Wahono Soepardjo. Gibran dan Teguh pun dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surakarta pada 26 Februari 2021. Belum genap 3 tahun menjabat sebagai kepala daerah, Gibran bakal unjuk gigi di panggung pemilu nasional, Pilpres 2024. Mengacu LHKPN yang dilaporkan Gibran pada 31 Desember 2022, kakak kandung Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep itu memiliki harta sebesar 26 miliar rupiah. Dan Saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti peristiwa diusungnya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, dengan kejadian ini bagi PDI Perjuangan sudah final, sehingga tinggal menunggu perang pada pemilu 2024. Bagi PDIP, ini sudah final, sudah selesai, tinggal perang di Pemil.
Katanya seperti dikutip dari channel YouTube Rocky Gerung Official. Dengan kejadian ini, maka yang berlangsung pada pemilu 2024 ialah bukan lagi perang narasi, namun perang keterangan. Sudah piawar, harus menang mutlak, maka sejumlah instansi institusi, peralatan intelijen semua dipasang, terangnya. Rocky Gerung menambahkan, kejadian ini adalah menimbulkan dendam antara Jokowi dan Megawati. Tak akan lagi ada konsolidasi seperti yang terjadi pada pemilu 2019 yang lalu, di mana Prabowo yang kalah dalam pemilu 2019 ditarik dalam kabinet. Tidak mungkin lagi yang kalah ditarik dalam kabinet, ini berbeda. Ini adalah pertarungan dendam yang melawan dendam, jelasnya. Sebagai seorang Presiden, Jokowi dipastikan akan menggerakkan kemampuannya untuk memenangkan Gibran dan Prabowo. Begitu juga dengan Megawati yang pasti terhina ketika Gibran Rakabuming Raka baru mundur sebagai kader PDIP setelah ditetapkan sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau jadi Megawati, Gibran dipecat saja, ini jelas melanggar tapi dibiarkan saja sampai titik akhir. Begitu juga dengan Gibran, mestinya sebaiknya ia mundur sebelum kejadian ini, bahkan sebelum keputusan MK keluar. Jadi sangat jelas terlihat ini pertarungan antara Jokowi dan Megawati. Jelasnya, Rocky Gerung menambahkan hal baik dari pertarungan Pilpres 2024 ini ialah akan terjadi minimalisir kecurangan, karena menurutnya baik Jokowi dan Megawati yang mengerti soal proses pemilu bakal saling mengawasi. Baik di situ, maka pada pemilu 2024 ini bakal minimalisir kecurangan, tegasnya. Terakhir, Rocky Gerung menegaskan siapapun yang menang dalam pemilu 2024 ini bakal jadi ajang balas dendam. Hal tersebut karena andai Ganjar Pranowo yang menang dalam pemilu 2024 ini, maka bakal ada serangan balik dari Jokowi melalui Prabowo Subianto. Sementara kalaupun Prabowo menang, maka DPR RI bakal diobok-obok oleh PDIP. Ganjar bisa kalah, tapi PDIP tetap menjadi nomor 1 di DPR RI, tegasnya. Partai Gerindra masih belum tahu bagaimana status kepartaian Gibran Rakabuming Raka di PDIP setelah diumumkan sebagai cawapres Prabowo. Pasalnya hal itu tidak dibicarakan oleh para petinggi parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu terkait status keanggotaan Gibran yang disebut belum mengundurkan diri dari PDIP, Dasko enggan mengomentari hal itu. Dasko hanya mengatakan bahwa keputusan nama Gibran sebagai pendamping Prabowo merupakan hasil yang disepakati dalam rapat seluruh parpol yang ada di KIM. Ia menyebut KIM juga sudah mempertimbangkan secara matang diputuskannya nama Gibran, termasuk dengan mempertimbangkan kritikan di media sosial tentang pencalonan putra sulung Jokowi itu. Setelah resmi mengumumkan nama Gibran, agenda Gerindra pada Senin 23 Oktober 2023 yakni menggelar Rapimnas di G-Expo Kemayoran. Kemudian pada Rabu 25 Oktober 2023 seluruh parpol yang tergabung dalam KIM akan resmi mendaftarkan Prabowo Gibran ke KPU RI. Diberitakan sebelumnya bakal capres KIM Prabowo Subianto mengumumkan putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming